Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam jumpa kembali, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Minggu tanggal 18 Februari tahun 2024 adalah hari Minggu Prapaskah pertama. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari kitab Kejadian bab 9 ayat 8 sampai 15. Sesudah air bah, berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anak Nuh yang bersama-sama dengan dia, camkanlah, aku mengadakan perjanjian dengan kamu dan keturunanmu, dan dengan segala makhluk hidup yang ada besertamu, yakni burung-burung, ternak dan binatang-binatang liar di bumi, segala yang keluar dari bahteramu, segala binatang di bumi. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak kini segala yang hidup takkan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk hidup yang ada sertamu turun-temurun, untuk selama-lamanya. Busurku akan kutempatkan di awan sebagai tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi, dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah kuadakan dengan kamu dan dengan segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua dari surat pertama Rasul Petrus, bab 3, ayat 18 sampai 22. Saudara-saudara terkasih, Kristus telah mati satu kali untuk segala dosa kita. Ia yang benar telah mati untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi dibangkitkan menurut roh, dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu roh-roh mereka yang pada masa Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan dari air bah itu. Air itu melambangkan pembaptisan yang kini menyelamatkan kamu, bukan dengan membersihkan kenajisan jasmani, melainkan dengan memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah berkat kebangkitan Yesus Kristus yang telah naik ke surga dan kini duduk di sebelah kanan Allah
setelah ia menaklukkan segala malaikat, kuasa, dan kekuatan kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Markus bab 1 ayat 12 sampai 15. Sekali peristiwa, Roh memimpin Yesus ke padang gurun. Di padang gurun itu, ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai oleh iblis. Yesus berada di sana di antara binatang-binatang liar dan malaikat-malaikat melayani dia. Sesudah Yohanes Pembaptis ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Yesus memberitakan, waktunya telah genap. Kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah harus bertobat dan memohon hati nurani yang baik dari Allah. Pada hari Minggu ini, umat Kristen memasuki hari Minggu Prapaskah yang pertama. Biarpun selama masa Prapaskah ini, bacaan-bacaan kitab suci berbicara seputar tema umum tentang pertobatan, puasa, pantang dan meningkatkan karya amal kasih, bacaan-bacaan kitab suci hari ini memiliki 3 pesan yang khusus dan penting, yakni janji Allah untuk tidak lagi mendatangkan kemusnahan bagi ciptaannya, ajakan untuk kita tetap setia, dan wajib bertobat serta memohon hati nurani yang baik dari Allah. Bacaan pertama dari kitab Kejadian berkisah tentang janji Allah terhadap Nuh, anak-anaknya serta segala ciptaan yang lain, bahwa Allah tidak akan lagi membasmi seluruh ciptaan karena dosa-dosa dan pelanggaran-pelanggaran. Ia berjanji untuk selalu mengingat perjanjiannya dengan Nuh dan segala ciptaan untuk selalu melindungi mereka dari bahaya air bah. Masa Prapaskah dari pihak Allah adalah sebuah perjanjian dari pihak Allah untuk menjaga, melindungi, dan tidak lagi menimpakan kebinasaan bagi umat ciptaannya. Masa ini adalah masa di mana Allah berjanji untuk setia pada perjanjiannya untuk memelihara ciptaannya. Ia akan menghentikan kebinasaan dan menghancurkan ciptaannya. Masa Prapaskah lalu menjadi masa hidup baru, penuh keyakinan, masa memulai hidup baru yang tidak lagi dikuasai oleh dosa dan kejahatan, masa rekonsiliasi dengan Allah. Selain berkisah tentang peristiwa percobaan di padang gurun, Injil Markus hari ini memusatkan perhatian pada satu pesan paling kunci, yakni ajakan pertobatan. Dikatakan, sesudah itu Roh memimpin dia ke padang gurun.
Di padang gurun itu, ia tinggal 40 hari lamanya dicobai iblis. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah, katanya, "Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil." Ajakan dan dorongan untuk bertobat, percaya kepada Injil Sabda Allah didasarkan pada kenyataan bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Artinya bahwa hari keselamatan, penghakiman akhir bagi semua orang yang diciptakan oleh Allah akan terjadi kapan saja dan tidak dapat ditentukan. Oleh karena itu, kewajiban untuk bertobat dan setia dalam pertobatan merupakan hal yang sangat mendesak. Kewajiban untuk sudah saatnya memulai hidup baru secara benar merupakan sebuah keharusan. Saudara-saudariku terkasih, Rasul Petrus dalam surat pertamanya hari ini menjelaskan tentang keselamatan yang dijanjikan Allah itu kepada para pendengar setianya. Petrus menulis bahwa sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut Roh, dan di dalam Roh itu juga Ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yakni kepada roh-roh yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yakni 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah setelah Ia naik ke sorga sesudah segala malaikat, kuasa, dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Ia menguatkan, meneguhkan, dan menghibur mereka agar tidak usah cemas, ragu, dan bingung dengan nasib keselamatan. Bagi Paulus, melalui baptisan gereja, mereka semua yang mengikat diri dengan Kristus menjadi bagian utuh dari 8 orang yang diselamatkan bersama Nuh dan menerima perjanjian keselamatan yang sama yang berasal dari Allah itu. Yang penting harus dibuat setelah itu adalah memohon hati nurani yang baik yang berasal dari Allah. Ini penting, supaya hati nurani yang baik yang berasal dari Allah itulah yang menuntun kita pada pengetahuan tentang yang baik dan benar, membuat pilihan-pilihan hidup yang sesuai dengan Allah, dan berjalan menuju keselamatan yang dijanjikan oleh Allah sendiri. Hati nurani yang dimohon dari Allah maksudnya sangat sederhana, yakni mohon Tuhan menganugerahkan, menuntun, memelihara, dan memberkati hati nurani kita. Biarpun demikian, hati itu juga harus selalu dilatih
dan dibina agar terbiasa memahami yang benar dan menuntut kita membuat pilihan yang benar sesuai dengan hati Allah sendiri melalui mendengar sabda Tuhan dalam Ekaristi. Semoga demikian. Amin.